Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Rasti Putri Pradini dengan NIM B102404442. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis rasio keuangan, khususnya manajemen kas dan likuiditas, pada PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur. Analisis ini menggunakan data laporan keuangan dan laporan arus kas selama 3 tahun terakhir, yaitu periode 2021 sampai 2023. Rasio likuiditas 3 tahun terakhir. Slide ini menampilkan rasio likuiditas perusahaan yang terdiri dari current ratio dan quick ratio selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021, current ratio berada di sekitar 1,30 dan quick ratio 1,10, yang menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Pada tahun 2022, kondisi likuiditas mengalami perbaikan, ditunjukkan oleh kenaikan current ratio menjadi sekitar 1,58 dan quick ratio menjadi 1,30. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Current ratio turun menjadi sekitar 0,99 dan quick ratio menjadi 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan tidak lagi cukup untuk menutupi kewajiban lancarnya, sehingga kondisi likuiditas mulai berada pada tingkat yang rawan. Analisis arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya, pada slide ini dibahas arus kas dari aktivitas operasi. Selama periode 2021 hingga 2023, arus kas operasi PT Waskita Karya menunjukkan kondisi yang lemah dan cenderung negatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu tingginya piutang usaha dari proyek konstruksi yang belum tertagih, besarnya beban operasional dan beban keuangan, serta pendapatan yang belum sepenuhnya terrealisasi dalam bentuk kas. Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas operasi perusahaan belum menghasilkan arus kas yang sehat dan belum mampu menopang kebutuhan kas perusahaan secara berkelanjutan. Aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya, slide ini menjelaskan aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan. Dari sisi investasi, arus kas investasi umumnya bernilai negatif, yang mencerminkan adanya pengeluaran untuk investasi proyek infrastruktur, penambahan aset tetap, serta penyertaan pada entitas anak. Namun, investasi ini lebih bersifat kelanjutan dari proyek yang sudah ada, bukan ekspansi yang agresif. Sementara itu, dari sisi pendanaan, arus kas pendanaan menunjukkan adanya pembayaran utang dan bunga serta restrukturisasi kewajiban keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan lebih berfokus pada pelunasan dan pengelolaan utang dibandingkan dengan penambahan pendanaan baru. Kondisi likuiditas. Berdasarkan analisis rasio likuiditas dan arus kas, kondisi likuiditas PT Waskita Karya pada tahun 2023 mengalami tekanan yang cukup serius. Penurunan aset lancar, arus kas kooperasi yang negatif, serta tingginya kewajiban jangka pendek menunjukkan adanya potensi masalah kas. Dengan demikian, perusahaan berada pada kondisi likuiditas yang perlu mendapat perhatian khusus agar risiko keuangan tidak semakin meningkat. Saran perbaikan manajemen kas. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa saran perbaikan manajemen kas yang dapat dilakukan perusahaan. Pertama, meningkatkan efektivitas penagihan piutang proyek agar arus kas masuk lebih lancar. Kedua, membatasi investasi yang tidak bersifat prioritas dan memfokuskan dana pada proyek yang dapat menghasilkan kas dalam jangka pendek. Ketiga, melanjutkan restrukturisasi utang, khususnya kewajiban jangka pendek untuk mengurangi tekanan likuiditas. Keempat, melakukan efisiensi biaya operasional serta pengendalian beban keuangan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa selama periode 2021 sehingga 2023, kondisi likuiditas PT Waskita Karya cenderung menurun terutama pada tahun 2023. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat manajemen kas dan pengelolaan keuangan agar dapat menjaga keberlanjutan operasional di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.